Namun keberadaan geng ini perlahan menghilang pasca Jessica Iskandar memutuskan pindah ke Bali. Caca Frederica dan Karenina Sunisalim menyatakan keluar dan Nia Ramadhani terjerat kasus narkoba. Bahkan saatnya ditangkap polisi, nyaris seluruh anggota Girl Squad ikutan tiarap. Merasa satu circle pertemanan dan sefrekuensi, sederet selebriti papan atas tanah air meleburkan diri dalam geng-geng sosialita artis. Namun siapa sangka jika pertemanan eksklusif mereka ternyata juga tak luput dari badai persoalan yang menyasar para anggota dari masing-masing geng sosialita para artis tersebut. Dan inilah geng-geng artis yang sempat diterpa masalah. Siapa penikmat berita-berita hiburan di tanah air yang tidak mengenal nama-nama seperti Ashanty, Ussy Sulistyawati, Nindi Ayunda, Olla Ramlan, dan juga Ririn Ekawati? Ya, kelimanya adalah para selebriti wanita papan atas tanah air yang di luar kiprah keartisannya juga dikenal lantaran jalinan pertemanan mereka yang cukup erat. Lucunya, meski sempat menolak disebut sebagai geng artis, namun nyatanya mereka kerap kumpul bersama serta mengaku sebagai mama muda hits. Namun sejak pertengahan 2021 lalu, geng Mama Hits sempat tiba-tiba hilang dari peredaran setelah munculnya konflik panas antara Nindi Ayunda dengan Olla Ramlan. Dan setelah heboh karena tertangkap kamera mulai berkumpul kembali, tiba-tiba saja geng Mama Hits kembali jadi sorotan setelah Nindi Ayunda secara belak-belakan terkait permasalahan yang sempat terjadi antara dirinya dengan Olla Ramlan. Kita udah sampai di Giraffe Restaurant. Kita ini sekarang udah happy karena udah mencoba restoran ini susah banget karena it's all because of Di awal aku bilang sama Mami, I'm so sorry atas semua yang sudah terjadi, atas yang udah kita lewatin gitu ya. Aku tahu nggak enak, aku tahu banget gitu karena aku pun juga merasa seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku selalu berdoa sama Allah pokoknya kalau memang sudah waktunya, kalau memang sudah bisa diberikan untuk waktu untuk berbaikan, pasti Allah itu akan kasih waktu itu gitu loh. Aku cerita itu, mamaku nanya, Nindi itu Olla kenapa? Karena rekaman itu dipotong-potong gitu loh, tidak utuh, jadi kelihatannya tuh kayak mama tahu nggak gitu loh, kayak ceritanya tuh seperti aku menceritakan gitu loh. Aku cuma bilang kalau boleh aku mengingat ya. Aku dengar di situ Alvar itu nggak ada uangnya. Kamu ngomong di situ, aku itu pacaran sama jenderal di saat teman-teman semua orang ibu-ibu Bayangkari semua yang nanya aku lama siapa gitu kan, itu menjadi ini ya, orang tuh bertanya ya, aku bingung kok Nindi bisa ngomong kayak gitu sementara kamu tahu gimana aku kerja kerasnya kayak apa. Kok Nindi bisa ngomong kayak gitu sementara kamu tahu gimana aku kerja kerasnya kayak apa. Jadi kayak aku tuh bilang sama mama itu, ya biarin lah, dia mau pacaran sama siapa gitu loh. Orang dia begitu gitu loh. Aku tahu lah gitu loh gimana ceritanya gitu loh. Masa kayak gini aja marah, masa kayak gitu aja marah. Itu memang betul aku sampaikan ke mamaku gitu loh. Aku tuh bukan membela diri gitu loh. Aku cuma cerita sama mamaku. Aku gak pernah cerita sama orang. Bahkan mami tahu sendiri. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah ketemu sama Nindi. Nindi juga udah ngomong apa yang Nindi rasakan. Dan mudah-mudahan ya berjalannya waktu semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Segala apa yang orang lakukan atau kesalahan atau mungkin yang menyakiti hati ini semoga juga bisa pulih. Karena gimana pun juga menurut aku orang yang jahat sama aku juga banyak ya. Cuman
aku tuh selalu ngajarin sama orang-orang di sekitar bahwa kita tuh harus memaafkan sesakit apapun itu Nindi, sesakit apapun. Aku tahu Nindi punya luka juga, aku juga banyak punya luka. Karena pada saat kita memaafkan orang lain tuh biasanya kita memanifest diri, akhirnya membawa rezeki, membawakan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Baik, udah pasti kalau nggak baik nggak mungkin teman-teman saya. Terus ya yang jelas ya makin dewasa, makin luar biasa lah. Yang mengejutkan, janda Askara Parasadi Harsono ini juga menyebut nama Ashanty serta Ririn Ekawati sebagai sesama anggota geng Mama Hits di tengah masalah yang ia alami. Bahkan dengan lugas, Nindi sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada Ashanty yang sempat menyembunyikan kedekatan mantan suami Nindi, Aksa, dengan keponakannya. Tidak hanya itu, Nindi juga mengaku sempat sangat iri dan merasa dijauhi saat melihat teman-temannya tetap berkumpul, justru di saat dirinya tengah dirundung berbagai masalah. Vina, gimana sih anti-anti saling menguatkan kalau ada lagi yang kena cobaan atau masalah? Oh kita saling menguatkan banget, parah. Jadi kalau misalnya kayak ini yang orang-orang juga nggak tahu ya. Ya. Di balik semuanya dengan kehebohan dan keriuhan kita itu, ini kita terutama aku sih, aku yang kelihatan banget kan. Maksudnya aku tuh habis kena suamiku meninggal. Itu bukan musibah kalau aku bilang. Enggak, itu takdir. Mereka ini tuh teman-teman menurut aku yang sangat care dengan teman-temannya. Dari semua karakter ini punya nasihat-nasihat yang bagus buat kita kalau kita lagi susah dan ngena gitu. Terutama dia tengah malam bisa chat atau dia juga, Kak kenapa? Pokoknya mereka ini menyenangkan lah dan ada di saat kita susah dan senang. Bagian part kecewa sama Ashanty. Ini aku cerita buka semuanya dulu ya. Karena memang Aska ada sesuatu dengan ponakannya dia. Dan ponakannya dia, terus aku dikasih taunya sama Kak Ririn gitu loh. Dan akhirnya aku cerita juga sama Kak Ririn, iya Kak aku memang lagi gak baik-baik aja, memang masalah, aku punya masalah rumah tangga. Terus akhirnya cerita itu, dan aku sedih, terus aku cari tahu ke Ashanty, ternyata jawaban Ashanty tidak selayaknya seorang teman lah pada saat itu. Karena dia tahu gitu loh. Dia tahu, bahkan dia dikasih tahu, dia memberitahu itu ke Kak Ririn gitu loh. Tapi dia nggak cerita ke aku gitu loh. Pertanyaan aku cuma why gitu loh. Harusnya kan dia kasih tahu. Setelah itu berjalan, itu menjadi satu masalah yang ada di dalam diri aku. Aku kalau udah inget-inget cerita tahun-tahun itu tuh berat banget memang gitu loh. Jadi kayak aku menopang itu semua sendiri sampai mama aku tuh ya, mama tuh kayak ini sabar ya gitu loh. Kadang mungkin lihat di YouTube gitu kan, di YouTube lihat kayak mami kumpul sama yang lain gitu kan. Ya Allah, ini teman-teman dekatnya anak saya dulu gitu. Kangen kamu? Iya, mamaku sih yang ngomongnya. Kamu kangen gak? Iya kangen lah pasti. Kangen kamu? Iya, mamaku sih yang ngomongnya. Kamu kangen gak? Iya kangen lah pasti. Gitu loh, maksudnya kayak nggak harus huru hara kayak dulu lagi gitu loh. Cuma aku cuma sedih aja gitu kayak kayak kalian tuh kan udah tak anggap tuh gimana ya, kita sama-sama ya, rasanya tuh semua kebaikan tuh hilang gara-gara satu kesalahan aku gitu loh. Rasanya tuh semua kebaikan tuh hilang gara-gara satu kesalahan aku gitu loh. Gak ada teman apa segala macam, gak ada. Saya masih punya teman, semua teman saya peduli. Jadi bukannya saya memang menarik diri karena saya ingin konsentrasi sama apa yang dihadapin nanti di depan. Mudah-mudahan aku bisa lebih mendekatkan diri sama Allah. Mudah-mudahan aku bisa berubah. Aku tuh masih tukang ngomel, masih cerewet, masih panikan, masih apa. Tapi pelan-pelan aku mau merubah diri aku menjadi orang yang lebih baik. Kan yang paling penting sebenarnya kan untuk orang gak apa-apa, yang penting hatinya baik ya, tapi kan gak gitu juga, banyak hal yang harus dirubah juga dari kita gitu.
Sebelum nama geng Mama Muda Hits mencuat, nama geng Girl Squad sudah lebih dulu dikenal publik. Beranggotakan wanita-wanita cantik kelas atas tanah air. Para personil Girl Squad terkenal arisan barang-barang mewah mereka, yang di beberapa kesempatan bahkan digelar di Singapura dan juga Paris. Jadi guys, hari ini yang paling telat adalah Oke guys, jadi kayaknya bentar lagi nih kita bakal kocok kira-kira siapa yang menang arisannya. Karena menang arisan pertamanya apa? Dapat berlian. Nggak tahu arisannya udah bubar pada ya satu ngurus anak, satu lagi apa gitu ribet. Tapi lagi pula juga nggak harus ada nama-namanya, aku juga tetap masih temenan sama semua, sama sekali nggak ada yang stop temenan gitu, nggak ada. Sebenarnya juga nggak beda sama pertemanan aku yang maksudnya teman-teman yang lain yang bukan artis. Alhamdulillah seru dan support bisa dijadikan salah satu support system ya gitu, karena sama mereka juga baru mau olahraga bareng juga. Namun keberadaan geng ini perlahan menghilang pasca Jessica Iskandar memutuskan pindah ke Bali. Caca Frederica dan Karenina Sunisalim menyatakan keluar dan Nia Ramadhani terjerat kasus narkoba. Bahkan saatnya ditangkap polisi, nyaris seluruh anggota Girl Squad ikutan tiarap serta tidak ada satupun yang berani berbicara guna melakukan pembelaan terhadap Nia. Emang dulu pertemanan saya negatif. Aku mah temenan sama siapa aja. Temenan sama siapa aja tergantung kita kan pilih-pilihnya. Jadi kalau apapun yang terjadi sama kita nggak boleh salahin teman-temannya. Selain geng Mama Muda Hits dan Girl Squad, ada juga nama geng Menteri Ceria. Tapi geng ini lebih cair dalam keanggotaannya lantaran ada nama dua presenter pria Edric Chandra dan Iwet Ramadan yang bergabung bersama Luna Maya, Ayu Dewi dan juga Melanie Ricardo. Meski begitu, hubungan pertemanan di antara kelima pesohor ini justru terbilang hangat dan awet hingga saat ini. Namun geng ini juga pernah menghadapi masa-masa sulit saat terjadi kesalahpahaman antara Melanie dengan Ayu Dewi beberapa saat setelah ibunda Ayu Dewi meninggal dunia. Namun Melanie Ricardo tidak pernah menjelaskan kesalahannya, sehingga Ayu Dewi sempat left atau keluar dari grup Menteri Ceria. Luna Maya pun kemudian pasang badan untuk membela Ayu. Namun kini pertemanan mereka telah kembali seperti sedia kala setelah Melanie menyampaikan permintaan maafnya kepada Ayu Dewi. Apa yang terjadi adalah 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, if I'm not mistaken ya, a year ago setelah mamanya Ayu almarhumah ibu meninggal, waktu ibu meninggal tuh gue masih datang dong. Melanie nemenin gue, Masih nemenin gue sama Luna. di mereka sampai di samping liang lahat, sampai dimakamin, sampai tertutup makamnya, dan makanya gue tuh ngerasa sangat amat deket banget gitu loh sama kalian gitu. Jadi ada satu momen dimana lo melakukan action yang menurut gue juga sampai sekarang ya sebenarnya enggak. Nah, gue tuh pada saat gue ngepost itu sama sekali di otak gue tuh nggak ada kepikiran, not even cross my mind about you. Justru yang gue takutin tuh adalah yang pihak sana, lain. Ya tahu gue. Takutnya nih gitu, ada salah satu pihak nih kata-katanya ini menyinggung nggak ya gitu kan. Gue tuh orangnya sebenarnya sama kita gitu, sangat hati-hati gitu. Beberapa menit setelah itu gue keingat nih, shoot kata gue, kayaknya si Ayu tuh ada story kata gue gitu. I'm sorry and I've been missing you and I'm thankful to God that the day finally come and reunited. Love you. Oh God. Ya artis kan juga manusia, kerja kan ada capeknya, dan kita kan dealing menghadapi tantangan pekerjaan yang sama, ada saat-saat drop yang sama gitu kan. Jadi mungkin pada saat ketemu cerita, kalau buat aku berteman dekat itu menjadi sumber kita untuk menjadi penguatan, sumber kita ketawa gitu. Mungkin sama yang lain ketawa juga, tapi kan mungkin nggak bisa heart to heart conversation. Sama, kita kebetulan punya profesi yang sama, iya, jadi tantangannya masalah-masalahnya sama. bisa ngerti lah. A circle of life.